Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Umat kekasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa untuk pembacaan dan perenungan firman. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang bukan saja telah menebus kami dari segala dosa-dosa kami, tetapi bahkan Engkau juga menyertai kehidupan kami, membimbing kami, menolong kami, dan menerangi kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus, kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran menurut kehendak-Mu. Sebentar kami akan membaca Alkitab, merenungkannya. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Roh Tuhan yang kudus menolong kami supaya apa yang akan kami baca dan kami renungkan, kami dimampukan untuk memahami maksud firman-Mu, dan Roh Tuhan yang kudus juga menolong kami untuk melakukannya. Sertai hamba-Mu yang berbicara dalam keterbatasannya, dan sertai setiap kami umat-Mu yang mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini dengan tema bermegah dalam salib Kristus diambil dari surat Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai 16. Dengarkanlah firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat,
Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca dalam surat Galatia, kita merenungkan dengan tema bermegah dalam salib Kristus. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, banyak orang dalam kehidupan beragama bangga dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Hal ini saudara-saudara terutama nampak ketika hari-hari besar keagamaan dirayakan. Kita akan melihat bahwa tempat-tempat ibadah yang biasanya sepi pengunjung, pada saat itu akan menjadi penuh sesak dengan umat beragama. Aksesoris dan simbol-simbol keagamaan pada saat itu akan marak digunakan baik di rumah-rumah umat beragama, terlebih lagi di tempat-tempat ibadah, bahkan di tempat-tempat umum dipajang aksesoris dan pernak-pernik keagamaan. Bahkan di tempat-tempat perbelanjaan hal itu akan terlihat begitu meriah dan marak. Selain itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, aksesoris dan simbol keagamaan juga dipakai bukan saja di rumah di tempat-tempat tertentu, tetapi bahkan orang-orang yang beragama juga memakai aksesoris itu untuk menunjukkan bahwa mereka adalah penganut dari agama tersebut. Misalnya kita akan melihat orang-orang pada hari-hari raya keagamaan, mereka memakai pakaian yang menunjukkan itu agamanya. Mereka memakai kalung, memakai gelang, memakai simbol-simbol yang menunjukkan bahwa mereka adalah penganut agama tersebut. Dan hal ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak terkecuali dengan orang-orang yang mengatakan atau yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen atau yang beragama Kristen. Mereka pun seringkali bangga kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Misalnya mereka memakai kalung yang menandakan salib, gelang, anting, bahkan aksesoris salib juga dipakai di rumah, di kantor, dan di tempat usaha. Semuanya terpampang dan terlihat salib yang menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen. Tapi meskipun salib dipakai di mana-mana, bahkan dikalungkan di dada, seringkali orang-orang Kristen ini enggan untuk memikul salib di dalam kehidupan mereka.
Dan hal itu nyata bahwa sekalipun mereka menggunakan aksesoris salib yang menunjukkan dirinya orang Kristen, tetapi nilai-nilai kekristenan seringkali tidak diberlakukan di dalam kehidupan mereka. Salib ya salib, ke gereja ya ke gereja, tetapi hidupnya tidak ubahnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, di dalam kehidupan iman Kristen atau keagamaan kita ada istilah yang namanya Kristen kapal selam. Pasti Bapak Ibu Saudara sering mendengar itu. Kristen kapal selam artinya Kristen yang muncul dan tenggelam. Kapan mereka muncul? Mereka muncul ketika saat Natal misalkan. Ketika Paskah. Mereka muncul ketika baptisan kudus atau sidi. Mereka muncul ketika pernikahan. Dan terakhir, Bapak Ibu tahu kapan mereka muncul? Ya, ketika kematian, untuk dihantar ke tempat peristirahatan. Itulah saat-saatnya muncul orang-orang yang disebut Kristen kapal selam. Selebihnya dari itu mereka tenggelam di dalam kehidupan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen yang bangga pada hal-hal lahiriah ternyata saudara-saudara bukan hanya fenomena zaman sekarang. Hal itu juga sudah ada sejak kekristenan hadir pada mulanya pada abad pertama di dalam dunia ini. Paling tidak saudara-saudara, hal ini kita jumpai dalam jemaat Kristen di Galatia seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam perikop yang kita baca hari ini. Dalam perikop Galatia pasal 6, saudara-saudara, khususnya pada ayat 12 dan 13, Rasul Paulus katakan bahwa ada orang-orang yang secara lahiriah suka menonjolkan dirinya. Dan mereka bukan saja menonjolkan hal-hal yang lahiriah, tetapi juga berusaha untuk memaksa umat Kristen yang bukan berlatar belakang Yahudi untuk melakukan hal-hal yang bersifat lahiriah. Misalnya mereka dipaksa untuk melakukan sunat. Tujuannya saudara-saudara bukan supaya umat itu hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan kepada firman, tetapi kalau kita perhatikan tujuan mereka adalah untuk kamuflase, untuk cari aman dan untuk kebanggaan diri. Yaitu saudara-saudara, supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus dikatakan. Artinya mereka dianjurkan untuk melakukan sunat supaya mereka tidak dianiaya bahwa mereka adalah orang Kristen. Saudara-saudara, karena dengan bersunat maka orang-orang Kristen itu dianggap juga sebagai pemeluk dari agama Yahudi. Dan agama Yahudi pada saat itu dibandingkan dengan para pengikut Kristus, mereka adalah orang-orang yang mayoritas. Dan mereka menganggap kekristenan adalah sekte yang harus ditumpas. Tetapi ketika mereka melakukan sunat, mereka maka dianggap sebagai bagian dari orang Yahudi atau pemeluk agama Yahudi. Dan agama Yahudi pada waktu itu juga adalah agama yang diakui oleh pemerintahan Romawi. Jadi agar aman, agar tidak mendapatkan risiko yang besar, maka mereka menganjurkan sunat, dan mereka yang menganjurkan ini adalah orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Dan bahkan saudara-saudara, mereka juga bangga jika umat non-Yahudi melakukan sunat. Mereka merasa berhasil
telah menjadikan orang-orang non-Yahudi menjadi orang Yahudi dalam tanda petik. Menjadi pemeluk agama Yahudi. Sekalipun sesungguhnya dikatakan mereka tidak memelihara atau melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita perhatikan siapa mereka dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka sebenarnya adalah orang-orang Kristen yang takut menderita. Mereka adalah orang-orang Kristen yang tidak mau ambil risiko di dalam menjalani kekristenannya. Mereka adalah orang-orang yang ingin selamat dan diberkati, tetapi tidak mau taat dan setia pada ajaran Kristen. Ibaratnya mereka ingin mahkota dan kemuliaan sebagai pengikut Kristus, tetapi mereka tidak mau menderita dan menanggung salib. Mereka saudara-saudara bisa dikatakan adalah orang-orang Kristen instan. Mereka ingin semuanya serba beres. Mengikut Kristus semuanya serba mudah. Mengikut Kristus semuanya selamat. Tanpa ada tantangan dan penderitaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen sampai saat ini serupa dengan sebagian umat di Galatia yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita. Banyak orang-orang Kristen yang mungkin memang bangga sebagai orang Kristen dengan segala hal-hal yang bersifat lahiriah. Misalnya, ia bangga bahwa dia adalah anggota gereja dari sebuah gereja yang besar, yang banyak pengikutnya di Indonesia ini, bahkan di dunia. Mungkin ada orang-orang Kristen yang bangga karena dia adalah pejabat dan pelayan-pelayan gereja yang sudah bertahun-tahun dan berulang-ulang menjabat pelayanan itu. Bisa juga orang-orang Kristen yang bangga saudara-saudara karena dikatakan dari dulu kakek nenek saya sudah Kristen. Dan saya juga adalah Kristen yang betul-betul asli Kristen. Mereka bangga dengan keturunan mereka. Dan masih banyak lagi yang mungkin dibanggakan yang bersifat semuanya adalah hal-hal yang lahiriah. Mereka bangga bahwa orang Kristen itu pasti selamat. Tetapi di dalam kehidupan mereka menghindari salib dan penderitaan sebagai konsekuensi iman mereka di dalam mengikut Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudara, di awal saya katakan berkenaan dengan orang-orang Kristen yang takut menderita ini, maka ada istilah muncul Kristen kapal selam tadi, yang muncul hanya pada waktu-waktu tertentu, tapi selanjutnya larut di dalam kehidupan dunia. Kita juga mungkin bisa mendengar atau pernah mendengar ada Kristen yang manja, maunya cuma dilayani. Bahkan menuntut untuk dilayani, tapi ogah untuk melayani. Kita juga mungkin mendengar ada Kristen undur-undur. Artinya orang Kristen yang susah sedikit, sakit sedikit, maka mulai mengeluh, marah, menyalahkan Tuhan, lalu mundur menjadi Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyaknya perceraian, banyaknya korupsi dan tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan orang-orang Kristen adalah karena mereka adalah orang-orang yang menjadi Kristen tapi tidak tahan menderita, tidak mau memikul salib, maunya hanya mahkota dan kemuliaan dan kemudahan belaka. Pertanyaannya saudara-saudara kekasih Tuhan, jika ada banyak kekristenan yang seperti demikian, dari sejak Kristen hadir di dunia ini sampai saat ini, lalu bagaimana dengan kekristenan kita, saudara-saudara? Apakah kekristenan kita demikian?
Bapak Ibu kekasih Tuhan, berhadapan dengan hal itu, Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai pengikut Kristus, kebanggaan kita bukanlah pada hal-hal yang lahiriah seperti sunat pada waktu itu atau tradisi keagamaan atau karena keturunan dan kebangsaan dan lain sebagainya, tetapi kebanggaan kita sebagai umat Kristen atau pengikut Kristus yang setia yaitu pada pengorbanan Kristus di kayu salib. Kebanggaan kita adalah pada salib Kristus, karena salib Kristus itu dikatakan telah menebus dosa kita, bahkan telah menebus dosa seluruh dunia ini, sehingga kita umat yang percaya kepadanya dijadikan sebagai ciptaan yang baru. Saudara kekasih Tuhan, ciptaan baru maksudnya adalah bila kita perhatikan ayat 14 dan seterusnya, menjadi orang Kristen yang menjadi ciptaan baru karena salib Kristus atau karena Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, artinya adalah orang-orang Kristen yang tidak lagi hidup untuk dunia ini, tetapi hidup bagi Kristus di dalam seluruh kehidupannya. Dikatakan di ayat 14, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Apa yang menjadi penting, apa yang menjadi utama bukanlah hal-hal yang lahiriah yang membanggakan sementara di dunia ini, tetapi apakah kita menjadi pengikut Kristus yang setia dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itulah sebabnya pada ayatnya yang ke-15, saudara-saudara, dikatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya bagiku, tetapi menjadi ciptaan baru, hidup dengan cara yang baru, itulah yang ada artinya. Dan Rasul Paulus katakan hidup dengan cara yang baru itu berarti kita adalah milik Allah dan kita adalah orang-orang yang akan menerima damai sejahtera Allah. Hal itu diungkapkan pada ayatnya yang ke-16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Artinya yang membuktikan bahwa kita adalah milik Allah, justru ketika kita hidup dengan cara yang baru karena menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 15 dan 17 mengungkapkan arti ciptaan baru. Dikatakan dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan hal ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai ciptaan baru itu bisa kita lihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus sendiri yang ia ceritakan di dalam suratnya pada jemaat Filipi pasalnya yang ketiga. Dikatakan kalau ia mau membanggakan diri terhadap hal-hal yang lahiriah, maka dia bisa berbangga karena dia adalah orang Yahudi asli, dia ahli Taurat, dia memahami hukum-hukum Taurat. Tetapi dikatakan apa yang dulu menjadi kebanggaan, apa yang dulu menjadi kesenangan, apa yang dulu menjadi sesuatu yang istimewa baginya, dikatakan sejak ia mengenal Kristus yang tersalib dan menyelamatkan dia, maka semuanya itu menjadi sampah dan kuanggap sebagai kerugian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bercermin dari firman hari ini, kita merenungkan apakah yang selama ini menjadi kebanggaan di dalam kehidupan kita sebagai
orang-orang Kristen atau sebagai pengikut-pengikut Kristus? Apakah kita bangga terhadap hal-hal yang lahiriah seperti keluarga, keturunan, atau salib yang kita pampang di mana-mana? Tetapi sesungguhnya kita tidak hidup sebagai umat percaya. Sudahkah saudara-saudara kita hidup sebagai ciptaan baru? Karena kita menyadari bahwa Kristus telah menebus kita dari segala dosa dan Ia telah mati di kayu salib bagi kita. Sehingga dengan hidup yang telah ditebus ini, kita bertekad untuk menjalani kehidupan ini untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dalam segala bentuk, dalam segala keadaan, dimanapun dan kapanpun. Ketika kita di rumah, di keluarga, atau di dalam usaha dan pekerjaan, terlebih di dalam pelayanan. Kita melakukan segala sesuatu itu dalam rangka untuk menjadi pengikut Kristus yang setia dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan dalam ibadah ini, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita diundang untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Yang tujuannya untuk mengingatkan kita lagi bahwa Kristus telah mati bagi kita. Dan kalau Kristus telah mati bagi kita, hendaknya kita juga hidup untuk Kristus. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan menuntun serta menerangi kehidupan kita sebagai umat percaya. Amin.